Baik, halo semuanya, selamat siang, selamat datang di video presentasi kita di mata kuliah Komunikasi Data dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Kadek Yota Hernanda Arianto, Eskom MT PhD. Baik, pada presentasi pada kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia teknologi, informasi, dan komunikasi, yaitu penghitungan checksum dan pengecekan error. Di mana presentasi kita pada siang kali ini untuk mengampu tugas akhir dari mata kuliah Komunikasi Data di semester 2 pada kesempatan kali ini. Izinkan di slide berikutnya kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini perkenalkan, nama saya Dimas Arya Pratama dengan NIM 2315101079. Saya Holman Gani Purba dengan NIM 2315101071. Baik, jadi kita akan langsung saja ke slide selanjutnya. Dimana sebelum kita mulai ini, izinkan saya memberikan gambaran, dimana gambaran umum ini terkait apa yang akan kita bahas. Presentasi ini kita akan berfokus pada dua aspek utama. Bagaimana yang pertama itu bagaimana kita menghitung checksum dari sebuah set data. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan checksum tersebut untuk melakukan pengecekan error. Kedua aspek ini memang memiliki peran krusial dalam memastikan integritas data dalam berbagai sistem komunikasi digital. Untuk keperluan demonstrasi, jadi kita ini akan menggunakan data awal berikut yang bersumber dari soal yang diberikan dosen kita, yaitu 110101111011101001. Jadi data ini kita kombinasikan dengan 3 digit terakhir dari nomor induk mahasiswa atau NIM. Kebetulan ini menggunakan NIM saya, yaitu 231510101079, di mana 3 digit terakhirnya adalah 079. Kita menggunakan NIM ini untuk membuat contoh kita lebih personal dan relevan, dan sekaligus juga mendemonstrasikannya ini bagaimana data biner dapat dimanipulasi untuk berbagai keperluan. Mari kita mulai langkah pertama dalam proses ini. Di slide selanjutnya, oke, cekan error yang akan dibahas oleh teman saya Gani. Terima kasih. Baik, di sini kita sampai kepada tahap pengecekan error. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana checksum digunakan untuk pengecekan error. Proses ini sangat penting dalam komunikasi digital karena memungkinkan kita untuk mendeteksi jika data telah berubah atau rusak selama transmisi. Pertama-tama, mari kita gabungkan data akhir kita dengan checksum yang telah kita hitung. Data akhir tambah checksum, yaitu 110101111011111011101111. Perhatikan bahwa checksum 11100011 telah ditambahkan di akhir data asli. Inilah data lengkap yang akan ditransmisikan. Proses pengecekan error melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita akan membagi data ini menjadi segmen-segmen 4 bit termasuk checksum. Yang kedua, kemudian kita akan menjumlahkan semua segmen ini. Dan yang ketiga, jika ada carry, kita akan menambahkannya ke hasil and around carry. Dan yang 4 atau terakhir, kita akan melakukan komplement 1 pada hasil akhir. Proses ini mirip dengan cara kita menghitung checksum, tapi kita melakukan checksum ke dalam perhitungan. Idenya adalah jika tidak ada error dalam transmisi, hasil akhir seharusnya berubah menjadi bit 1. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk melihat proses pengecekan error secara detail. Sekarang mari kita lakukan proses pengecekan error langkah demi langkah. Yang pertama, penjumlahan semua segmen termasuk checksum. 1101 ditambah 0110 ditambah 110 ditambah 1111 ditambah 1110 ditambah 0011 menjadi 111101. Perhatikan bahwa kita menjumlahkan 6 segmen 4 bit termasuk 2 segmen yang merupakan checksum. Yang kedua, kita melihat ada carry 1 di depan. Mari kita tambahkan carry ini ke hasil atau end around carry, yaitu 1101 ditambah 1 sama dengan 0011110. Yang terakhir kita lakukan komplement 1. 0001 1110 menjadi 1110
0001. Hasil akhir dari pengecekan error ini adalah 1111 di mana semua bitnya adalah 1. Inilah hasil yang kita harapkan ketika semua bit adalah 1. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada error yang terdeteksi dalam data. Jika ada bit 0 dalam hasil, itu akan menandakan adanya error dalam transmisi data. Penting untuk dicatat bahwa meskipun metode ini sangat berguna, ia tidak 100% akurat. Ada kemungkinan kecil bahwa beberapa error kemungkinan tidak terdeteksi, terutama jika terjadi multiply error yang saling menyediakan. Namun, untuk banyak aplikasi, tingkat deteksi yang disediakan oleh metode checksum ini sudah cukup memadai. Mari kita lanjut ke slide terakhir untuk menyimpulkan presentasi ini. Nah, kesimpulannya, untuk menyimpulkan presentasi ini, mari kita review poin-poin kunci yang kita bahas. Yang pertama, kita dengan data awal 110, 1001, yang kita kombinasikan dengan 3 digit terakhir nih teman saya menggunakan operasi OR. Yang kedua, dari data hasil operasi OR, kita menghitung checksum menggunakan metode penjumlahan segmen. Dan komplement 1, checksum yang kita hitung adalah 1100011. Yang ketiga, kita kemudian mendemonstrasikan bagaimana checksum digunakan dalam proses pengecekan error dengan menambahkan checksum ke data asli dan melakukan proses yang mirip dengan penghitungan checksum. Yang keempat, hasil dari pengecekan error kita adalah 1111 menunjukkan bahwa tidak ada error yang terdeteksi dalam transmisi data kita. Pentingnya checksum dalam dunia digital tidak bisa diremehkan. Checksum ini mungkin kita untuk mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi atau penyimpanan data. Metode ini membantu memastikan integrasi data yang sangat krusial dalam berbagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari transfer file hingga komunikasi jaringan. Meskipun sederhana, teknik checksum tetap menjadi komponen penting dan dalam protokol komunikasi modern, sering digunakan bersama metode deteksi dan koreksi error yang lebih canggih. Sebagai penutup, saya ingin menetapkan bahwa pemahaman yang tentang konsep-konsep dasar seperti checksum dan pengecekan error sangat penting bagi siapapun yang bekerja di bidang teknologi informasi. Konsep-konsep ini membentuk dasar untuk sistem yang lebih kompleks yang digunakan setiap hari. Selanjutnya akan saya serahkan ke tangan saya. Baik, Gani, terima kasih atas pembahasan yang sangat luar biasa. Jadi kita akan ke slide berikutnya, di mana di sini kita sudah menyiapkan untuk pelaporan link untuk video presentasi yang kita buat kali ini. Kita akan menggunakan sosial media YouTube untuk menyimpan hasil video yang telah kelompok kami kerjakan. Di sini bisa kita jabarkan link YouTube untuk diakses dan ditonton. Mungkin kita berkunjung ke slide terakhir. Terima kasih untuk perhatian atas segala waktu dan presentasinya, dan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pengampu telah mengakhiri satu semester ini dengan luar biasa. Terima kasih Bapak Kadek Yota Hernanda dan seluruh teman-teman yang telah bekerja sama di dalam kelas C. Kita dari kelompok Dimas dan Gani memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam menyampaikan video presentasi kali ini. Kita akhiri juga dengan salam keagamaan untuk mengakhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Rahayu, salam harmoni dan salam sejahtera. Terima kasih dan selamat siang.